Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Berarti hari ini sudah siap untuk belajar matematika. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bilangan bulat dan juga pecahan. Adik-adik sudah siap? Oke, harus tetap semangat ya, karena belajar matematika itu adalah pelajaran yang paling menyenangkan. Nah, hari ini kita akan sama-sama bahas bersama. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu yang pertama, kita akan memahami operasi hitung pada bilangan bulat dan juga pecahan. Yang kedua, kita akan menyebutkan kira-kira macam-macam bilangan bulat dan pecahan itu ada apa-apa saja. Dan yang ketiga, kita akan sama-sama menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan juga pecahan. Adik-adik sudah siap untuk belajar? Oke, good. Yang pertama kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, sebelum kita membahas apa itu bilangan bulat, Ibu mau tanya dulu, kira-kira yang anak-anak ketahui tentang bilangan bulat itu apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Oke, sudah bagus jawabannya. Jadi, pengertian dari bilangan bulat itu sendiri, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif atau bilangan asli, kemudian ada bilangan nol dan juga bilangan negatif. Jadi adik-adik harus ingat, oh ternyata bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif dan juga ada bilangan nol. Nah, sekarang kita masuk pada operasi hitung yang ada pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung yang ada pada bilangan bulat tuh, yang adik-adik tahu operasi hitung tuh ada apa-apa saja. Ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada perkalian, dan juga ada pembagian. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, adik-adik lihat tampilan di sini. A ditambah dengan B itu hasilnya sama juga dengan B ditambah dengan A. Misalnya 4 ditambah 3. Nah, 4 ditambah 3 hasilnya akan sama juga dengan 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Kemudian 1 dikurangi dengan B itu hasilnya sama dengan 1 ditambah dengan dalam kurung negatif B. Misalnya 6 dikurangi 4 itu sama dengan 6 ditambah dalam kurung negatif 4. Hasilnya adalah 2. Kemudian negatif A ditambah dengan negatif B hasilnya sama dengan negatif dalam kurung A ditambah dengan B. Contohnya negatif 3 ditambah dengan negatif 2 itu hasilnya sama dengan negatif dalam kurung 3 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya ada A dikurangi dengan negatif B. Nah, A dikurangi dengan negatif B itu sama dengan A ditambah B. Contohnya seperti ini. 9 dikurangi dengan negatif 5 itu hasilnya adalah 9 ditambah dengan 5. 9 tambah 5 berapa anak-anak? Oke, 14. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita masuk pada perkalian dan juga pembagian. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Nah, A dikali B itu sama juga dengan B dikali A. Contohnya seperti ini. 5 dikali 6 hasilnya akan sama dengan 6 dikali 5. Hasilnya adalah 30. Kemudian A dikali dengan negatif B itu hasilnya adalah negatif AB, negatif AB. Jadi contohnya 4 dikali dengan negatif 7 itu hasilnya adalah negatif 28. Kemudian negatif A, jadi negatif A dikali dengan B itu hasilnya adalah negatif AB. Jadi negatif A, yang negatifnya A, B-nya positif. Jadi negatif dikali dengan positif hasilnya tetap negatif. Contohnya negatif 3 dikali dengan 4 hasilnya pasti negatif. Hasilnya adalah negatif 12. Kemudian ada negatif A dikali dengan negatif B. Adik-adik lihat, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi negatif A dikali dengan negatif B itu hasilnya adalah AB, positif. Contohnya
negatif 6 dikali dengan negatif 7, negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Jadi negatif 6 dikali dengan negatif 7 hasilnya adalah 42. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bilangan bulat. Sekarang kita bahas tentang pecahan. Nah, di dalam pecahan itu ada terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Ibu mau tanya, kira-kira pembilang itu posisinya di mana dan penyebutnya posisi di mana? Oke, ada yang mau coba jawab? Nah, pembilang itu berada di atas, penyebutnya berada di bawah. Kalau misalnya ibu kasih A per B, pembilang yang mana, penyebut yang mana? Pembilang yang A, penyebutnya yang B. Oke. Sekarang kita masuk pada operasi hitung pecahan. Nah, untuk operasi hitung pecahan ini anak-anak sama seperti operasi hitung bilangan bulat. Ada yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang terakhir ada pembagian. Sekarang yang pertama penjumlahan pecahan. Nah, untuk penjumlahan pecahan ini penjumlahan tidak dilakukan antara pembilang dan juga penyebut. Namun dua buah pecahan dapat dijumlahkan jika memiliki nilai penyebut yang sama. Nah, jika penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, samakan penyebut itu seperti apa? Caranya bagaimana? Jadi, samakan penyebutnya itu kita harus mengubahnya dalam nilai KPK dari kedua bilangan yang menjadi penyebut. Misalnya seperti ini. A per B ditambah dengan C per D. C per D di situ yang menjadi penyebut itu belum sama. Jadi adik-adik harus pahami rumus ini. A per B ditambah dengan C per D itu sama dengan A dikali D per B dikali D tambah B dikali C per dengan B dikali D. Nah, di situ B dikali D dan B dikali D penyebutnya sudah sama kan? Jadi itu bisa langsung saja kita jumlahkan. Ibu kasih contoh. Contoh yang pertama, 3 per 6 ditambah dengan 2 per 5. Nah, 3 per 6 ditambah dengan 2 per 5 itu sama dengan 3 dikali 5 per 6 dikali 5 ditambah dengan 2 dikali 6 per dengan 6 dikali 5. Hasilnya adalah 15 per 30 tambah 12 per 30. Adik-adik lihat, 15 per 30 ditambah dengan 12 per 30. Penyebutnya 30, sudah sama kan? Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung bisa operasikan, kita langsung bisa jumlahkan pembilangnya. Jadi 15 ditambah 12 hasilnya 27 per dengan 30. Atau kita bisa kecilkan pecahan tersebut menjadi 9 per 10. Contoh berikutnya, misalnya ada 5 per 8 ditambah dengan 9 per 3. Nah, 5 per 8 ditambah dengan 9 per 3 itu sama dengan 5 dikali 3 per 8 dikali 3 ditambah dengan 9 dikali 8 per 8 dikali 3. Hasilnya berapa? 15 per 24 ditambah dengan 72 per 24. Pecahannya sudah sama kan? 24. Jadi kita langsung jumlahkan pembilangnya saja, yaitu 15 ditambah dengan 72, hasilnya adalah 87 per 24. Nah, untuk penjumlahan pecahan tadi adik-adik sudah paham? Oke, apa ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke pengurangan pecahan. Nah, operasi hitung pada pengurangan pecahan ini sama juga seperti penjumlahan pecahan tadi. Kalau penyebutnya belum sama, kalau ada operasi hitung pecahan yang pada pengurangan yang penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK. Oke, kita lihat contoh rumus di sini. Ada A per B dikurangi dengan C per D itu sama dengan A dikali D per dengan B dikali D kurang B dikali C per B dikali D. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soalnya itu 5 per 3 dikurangi dengan 7 per 9 itu sama dengan 5 dikali 9
per 9 dikali 3 kurang 7 kali 3 per 9 dikali 3. Hasilnya adalah 45 per 27 dikurangi dengan 21 per 27. Nah, karena penyebutnya sudah sama yaitu 27, maka pembilangnya langsung saja kita operasikan, langsung saja kita kurangkan. Jadi 45 dikurangi dengan 21 hasilnya adalah 24 per 27. Atau kita bisa kecilkan pecahannya menjadi 8 per 9. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ada 5 per 6 dikurangi dengan 4 per 7. Ada yang mau mencoba jawab? Oke, masih malu-malu. Jadi, 5 per 6 dikurangi dengan 4 per 7 itu sama dengan 5 dikali 7 per 6 dikali 7 kurang dengan 4 dikali 6 per dengan 6 dikali 7. Hasilnya adalah 35 per 42 dikurangi dengan 24 per 42. Kita lihat penyebutnya di situ adalah 24. Sudah sama kan anak-anak? Jadi kita langsung saja kurangkan pembilangnya. 35 dikurangi dengan 24 hasilnya adalah 11 per 42. Oke anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang penjumlahan pecahan. Yang kedua sudah bahas tentang pengurangan pecahan. Sekarang kita masuk pada perkalian pecahan. Nah, pada perkalian pecahan ini kita tidak perlu lagi samakan penyebut seperti penjumlahan dan pengurangan tadi. Tapi pada perkalian pecahan ini kita langsung saja kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Misalnya ini, adik-adik lihat sini, A per B dikali dengan C per D. Nah, yang merupakan pembilang itu apa saja? A dan juga C kan. Yang merupakan penyebut ada B dan juga D. Jadi kita langsung saja kalikan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi A dikali C per dengan B dikali D. Kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama ada 4 per 5 dikali dengan 3 per 9. Nah, 4 per 5 dikali 3 per 9 ini yang penyebut yang mana? 4 dan yang pembilang yang mana? 4 dan 3 kan? Yang penyebutnya ada 5 dan 9. Jadi kita langsung saja kalikan pembilang dan pembilang yaitu 4 dikali 3 per dengan penyebut dikali penyebut ada 5 dikali 9. 4 dikali 3 berapa? 12. Kalau 5 dikali 9 45. Jadi 12 per 45 atau kita bisa kecilkan dengan 4 per 5. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ada 9 per 10 dikali dengan 7 per 8. Kita langsung saja kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 9 dikali 7 per dengan 10 dikali 8 hasilnya adalah 63 per 80. Yang terakhir kita masuk pada pembagian pecahan. Nah, untuk melakukan pembagian pecahan, cara yang dilakukan adalah membalik pecahan yang ada pada posisi terakhir dan merubah tanda operasinya menjadi tanda kali. Selanjutnya, operasi hitung kalau sudah menjadi tanda kali, operasinya sudah seperti pada perkalian pecahan yang tadi. Jadi pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Misalnya seperti ini, A per B dibagi dengan C per D. Tadi dikatakan bahwa kita mengubah posisi pada pecahan yang terakhir. Di pecahan yang terakhir itu adalah C per D. Jadi kita mengubah posisinya menjadi D per C dan operasinya tandanya kita ganti dari tanda bagi menjadi tanda kali. Jadi A per B dibagi dengan C per D itu sama dengan A per B dikali dengan D per C. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ada 5 per 6 dibagi dengan 2 per 6. Itu sama dengan 5 per 6. Pecahan yang kedua kita ubah posisinya menjadi 6 per 2. Lalu tandanya menjadi tanda kali. Kalau sudah menjadi tanda kali itu sama dengan 5 per 6 dikali dengan 6 per 2. Kita langsung saja kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5 dikali 6 berapa? 30 kan? Terus penyebutnya 6 dikali 2 hasilnya 12. Jadi 30 per 12 atau kita bisa kecilkan dengan 5 per 2.
Contoh yang kedua, ada 8/9 dibagi dengan 7/10. Nah, 8/9 dibagi dengan 7/10 itu sama dengan 8/9 dikali dengan 10/7, hasilnya adalah 80/63. Oke anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Oke, kalau belum ada, adik-adik jangan lupa belajar ya. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian bilangan bulat. Kita sudah tahu bilangan bulat itu apa-apa saja. Kita sudah tahu operasi hitung yang ada pada bilangan bulat itu apa-apa saja. Kita sudah tahu juga pengertian pecahan itu apa. Kita sudah tahu juga operasi hitung pada pecahan itu seperti apa. Nah, Ibu akan kasih tugas yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp. Adik-adik jangan lupa kerjakan. Kalau ada yang belum paham, adik-adik bisa WA Ibu atau tanya ke teman-teman yang sudah paham. Nah, jangan lupa untuk tetap di rumah saja dan selalu jaga kesehatan ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang anak untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih adik. Adik-adik jangan lupa belajar ya di rumah. Dadah.